Hai, kembali dengan Julia Kim Taro di sini. Kali ini saya ingin mengambil tema mengangkat tema tentang pemindahan makam Vanessa Angel ya. Sudah banyak berita yang mengangkat tema ini ya. Tapi di sini saya ingin mengangkatnya versi kartu tarot ya, dari konsep pembacaan kartu tarot. Kita lihat bagaimana energinya ya. Seperti yang kita tahu, kartu tarot itu membaca energi ya, energi dari seseorang atau ya, karakter dari seseorang, juga perasaan terdalamnya, keinginan terdalamnya, seperti itu. Oke, yang seperti kita tahu bahwa pada awalnya Pak Dodi memang menyetujui ya pemakamannya itu dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya ya, Vanessa Angel, yaitu Bibi Adriansyah, di mana kemudian berubah ya. Kita cari tahu ada apa, kenapa berubah, sehingga sekarang ingin memindahkan, sebenarnya sudah lama ya, sudah beberapa bulan yang lalu ingin memindahkan makam Vanessa ini ya. Oke. Kita tarik energinya, apa sih sebenarnya yang membuat Pak Dodi berubah ya. Oke, jatuh. Oke, bentar. Aduh, jatuh ke lantai nih. Yang terbuka ada 3. Oke, kita mulai dengan 3 kartu ya. 3 kartu. Nanti dengan klarifikasinya. Oke, ini untuk deck yang pertama ya. Bentar. Saya lihat di sini ada Page of Cup ya. Ada Page of Sword dan di sini ada The Emperor ya. Ternyata di sini apa yang membuatnya berubah adalah dia merasa dia punya otoritas untuk melakukan ini ya, dan dia ingin menunjukkan ambisinya ya. Ini semata adalah suatu ambisi, menunjukkan otoritasnya sebagai ayah ya. Sementara kita belum tahu ya apakah ayah kandung atau bukan, masih belum jelas ya. Di sini dia ingin rasa aman ya, tapi terlebih kepada menunjukkan otoritasnya dan lebih kepada ambisi ya. Dan di sini ada Page of Swords ya. Jadi Page of Swords ini ya lebih kepada energi pemikiran ya. Dimana walaupun dia ingin menunjukkan satu otoritasnya sebagai, di sini di Emperor itu seperti raja ya, raja seperti itu ya, atau kaisar ya, kaisar seperti itu. Tapi di sini tidak dilandasi dengan pemikiran yang matang ya. Page of Sword di sini artinya adalah pemikiran yang sifatnya itu seperti kalau belum matang, seperti itu, belum matang ya. Pemikirannya itu tidak matang ya. Sehingga lebih pada hasrat ya, lebih kepada hasrat sesuai ya dengan ini ya, ambisi, lebih kepada ambisi. Dan di sini Page of Cup ya, lebih kepada sensitivity ya, dan surprise, dan di sini ada dreamer ya. Jadi energinya ini adalah seorang Pak Dodi ini kenapa berubah, karena beliau itu seorang yang apa ya, lebih banyak halu, ngarang, seperti itu loh ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa alasannya apa sih? Alasannya adalah mimpi ya. Di sini memang dreamer, tapi bukan kepada benar-benar mimpinya, tapi seorang Pak Dodinya ini yang dreamer, yang pemimpi seperti itu ya. Dan itu dia juga ingin melakukan suatu gebrakan ya, sifatnya surprise, atau mungkin ya lebih kita bisa mengistilahkannya adalah sensasi ya, sensasi seperti itu ya, karena beliau ini memang secara perasaan itu kalau kita bisa bilang naluri ya, nalurinya atau mungkin hati nurani lah seperti itu memang ya bisa dikatakan itu belum dewasa, apa ya, gak jelas. Seperti postingan saya sebelumnya ya, di konten saya sebelumnya tentang Pak Dodi ya, energi Pak Dodi. Sudah jelas sekali, walaupun tidak dibaca dengan kartu ya, banyak yang bilang nggak usah dibaca dari kartu, kelihatan. Oke lah kalau memang seperti itu secara analisa kalian ya, penonton saya, netizen seperti itu. Tapi saya harapkan jangan sampai itu membuat energi kalian jadi ikut-ikutan, artinya membuat energi kalian ikut-ikutan setara ya, setara menjadi negatif ya, tertarik ke arah sana, sehingga membuat kalian itu apa ya,
darting mungkin ya, darah tinggi ya. Jangan sampai seperti itu. Batasi energi-energi semacam itu masuk ke dalam pola pikir kalian, lisan kalian, atau mungkin komentar-komentar yang nggak perlu. Oke, lanjut ya. Kita tarik lagi dengan kartu. Sorry. Ya, apa sih tujuan dan alasannya ya? Tadi sudah ada ya alasannya dan tujuannya ya. Untuk itu, kemudian kenapa sampai izin itu bisa muncul ya? Kenapa izin itu muncul? Kira-kira ada dukungan dari apa ya? Dari hal-hal apa? Kita lihat ya. Saya juga nggak yakin secara mungkin perizinan mungkin diizinkan, tapi banyak hal saya kira banyak pihak yang masih nalar ya, nalarnya masih jalan ya, itu pasti menentang ya, karena memang dari sudut pandang agama pun ya jelas dari mazhab sudah dibahas ya dengan beberapa pemuka agama bahwa dari beberapa mazhab itu ada mengharamkan. Saya sekilas membaca itu memang diharamkan untuk memindahkan makam. Kalau dari sudut pandang adat atau mungkin apa ya, di tanah Jawa itu kalau belum tanahnya masih basah seperti itu ya. Terus ada juga yang bilang belum 1000 harinya ya. Kalau orang Jawa belum 1000 harinya itu nggak boleh dibangun kijing itu apa ya, kijing itu ya, nisan yang berdiri dengan hiasan-hiasan itu nggak boleh sebenarnya ya. Oke, kita lihat apa sih dukungan dari siapa ini sehingga Pak Dodi dengan gagahnya ingin memindahkan ya. Ini dukungan, ada dukungan nggak? Dukungan dari pasangan ya, the lover ya. Orang yang melekat kuat secara perasaan, mungkin ini bisa jadi pasangan ya. Pasangan, oke. Lanjut untuk kartu yang kedua. Dukungannya dari siapa sih? Sehingga keluar perizinan ya. Kira-kira yang mendukung Pak Dodi. Kenapa bisa keluar perizinan? Oke, lanjut 2 ya. Dari orang jauh ya. Orang jauh atau mungkin kita lihat lagi klarifikasinya. Distant horizon itu jadi di sini ya pasangan yang ingin menjauhkan. Entah menjauhkan ini dalam hal apa ya? Coba kita lihat ya. Memang saya selalu dibilang gini, kok nggak yakin sih sama kartunya? Emang nggak perlu yakin dengan kartu ya. Tapi kita ambil pelajaran atau hikmah positifnya, pesan-pesan positif, afirmasi positifnya untuk kita ya, untuk kita yang nonton ya, mengambil satu pelajaran. Kenapa sulit sekali? Oke, sudah lompat. Great fortune. Di sini sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau pasangan itu ya otomatis yang mensupport secara positif ya. Di sini justru menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya keberuntungan atau materi atau mungkin menjauhkan dari hal-hal yang baik. Great fortune itu bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya baik ya. Di sini kalau dibilang the lover ini ya, pasangannya itu distant horizon ya. Sifat distant itu menjauh ya, horizon secara jarak atau secara ini menjauhkan dengan hal-hal yang baik ya. Jadi dukungannya, kalau ditanya dukungannya ini dari mana? Dari pasangan ya, sudah jelas dari pasangan ya. Ini yang mendukung sehingga Pak Dodi bersikeras untuk memindahkan makam ya. Jadi kalau dibilang keluarga besarnya Vanessa mendukung ya, saya kira yang mendukung ya pasangannya Pak Dodi ya. Itu. Oke, lanjut. Kemudian kalau memang dipaksakan pemindahan ini ya, pemindahan ini kalau dipaksakan ya, apa yang terjadi ya? Sekali lagi sebenarnya saya itu tidak meramal ya. Bacaan kartu saya itu bisa saja ya sudah terjadi ya, sudah lampau terjadi atau sedang terjadi, belum terjadi atau akan terjadi atau
tidak akan terjadi sama sekali ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan kartu. Saran saya ya, ambil manfaat positifnya atau pesan-pesan positifnya. Oke, kita lihat kira-kira halangan ya. Halangan yang mungkin atau kemungkinan bisa dihadapi dengan kalau Pak Dodi ini memaksakan diri untuk memindahkan makam ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, mohon maaf ya nunggunya agak lama. Kalau di saya ini pembacaannya memang begini, tidak asal ambil kartu, tapi saya memang menshuffle-nya itu begini caranya ya, sesuai konsep yang saya pelajari ya, dan tidak menarik kartu asal, tapi saya tunggu yang lompat. Oke, kita ambil 3. Oke, aduh. Oke, ada 2 ya, 1 dan di sini 1. Oke, halangannya. Oke, aduh, kok ngeri ya. Ini nggak terbuka ya, kita cuma butuh 1 ya. Ini yang keluar, Queen of One. Oke, kalau saya lihat ya, ini apa sih? Oh ya, ini tadi. Oke, aduh. Jadi kalau memang dipaksakan ini, aduh, kasihan juga Pak Dodinya, karena nggak tahu ya, karena ya tadi pemikirannya itu dangkal seperti itu ya. Oke, tadi mana ya? Oke, saya belum baca bottom of the deck-nya tadi. Oh, Temperance. Oke, ya. Oke. Memang ini sudah ditunggu-tunggu, memang momen-momen seperti ini sama Pak Dodi ya. Oke, di sini Knight of One. Oke. Di sini halangan, walaupun halangan ini apa? Banyak halangan pasti ya. Banyak yang akan menghalang-halangi, tapi di sini dia Knight of One ya, bottom of the deck-nya Knight of One. Ini terbalik nggak saya baca. Knight of One itu artinya adalah seperti satria ya. Wands itu pedang ya, pedang, dimana dia sudah nggak mau ambil pusing, dia akan bergerak maju ya, bergerak maju tanpa memperdulikan apapun ya, apapun halangannya Pak Dodi akan bergerak ya. Dan di sini didukung oleh Queen ya, seorang ratu ya, dimana ini sangat dominasi ya. Apa kalau apa? Di sini kalau memang halangannya ini yang jelas, waduh, halangannya kok dari pasangan ini, kalau dia tidak menuruti pasangan ya, dilema juga ya. Tapi kalau menuruti pasangan, halangannya banyak banget di sini ya, saya lihat. Coba kita lihat lagi lebih dalam lagi. Saya kok kurang yakin ya dengan bacaan yang di bawah ini. Coba saya ambil lagi, halangannya apa? Halangan siapa yang akan menghalangi dan hal-hal yang menghalangi seperti apa? Oke, lihat. Kita lihat ya. Walaupun di sini ini akibatnya mengerikan loh. Mengerikan sekali dari segi rumah tangga ya. Rumah tangga atau mungkin keluarganya. Ini kalau kita lihat ya. Six of Swords itu kita lihat kapal ya. Kapal bisa dijadikan diartikan bahwa fokus terhadap sesuatu ya. Ini berusaha untuk menstabilkan, mendayung, tapi di sini pedangnya tertancap ya. Gimana bisa jalan kalau pedangnya tertancap ini di kapalnya ya? Pastinya akan lubang dan akan tenggelam seperti itu ya. Mengerikan sekali ya. Dan halangannya di sini ada Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles itu terkait dengan keuangan ya. Dimana keuangannya ini akan dikuasai oleh ini, tidak punya apa-apa, istilahnya seperti itu.
Oke, di sini kesedihan mendalam. Oke, akan bekerja keras jadi buruh lagi, kembali ke asal. Aduh, kok seperti itu ya. Oke, jadi bacaan saya ini saya tidak memberikan satu kesimpulan ya. Sekali lagi saya tidak memberikan satu kesimpulan, tapi saya lebih kepada pesan-pesan positif atau mengajak penonton saya itu untuk mengambil hikmah atau pelajaran dalam setiap bacaan saya ya. Kenapa saya tidak mengambil kesimpulan? Silakan kalian berasumsi, berpersepsi sendiri, bebas ya. Saya hanya pembaca kartu yang membacakan artinya ya. Arti kartu dan menarik energinya. Oke, untuk Nine of Pentacle ini apa? Oke. Halangannya. Akan banyak orang yang menjauh. Oke, ada sesuatu yang putus. Aduh, kenapa justru kembali ke rumah tangganya dia yang terputus ya. Harmonisasi yang acak-adut, amburadul ya. Akibatnya ini bisa terjadi, bisa enggak ya. Ini hanya bacaan kartu. Kita bisa mengambil, nah, dan itu akan berlangsung lama ya. Abadi ya Allah. Oke, di sini. Ini enggak saya baca. Seorang laki-laki nih. Ya. Aduh, kok bacaannya selalu seperti ini ya Pak Dodi ya. Saya mohon maaf ya kartunya. Dan kalau ini terjadi akan membuka satu kesedihan yang luar biasa. Kembali membuka kesedihan dari banyak orang ya. Itu tidak dipikirkan oleh Pak Dodi. Oke, kita lihat lagi dari kartu yang lain ya. Kita lihat dari kartu yang lain. Ini akan banyak ada konflik-konflik besar yang terjadi di dalam intern Pak Dodi. Intern Pak Dodi. Ya. Ada hal yang banyak ditinggalkan orang-orang ya. Banyak dicurangi pula. Dan sifatnya akan berlangsung long term ya. Lebih pada ke rumah tangganya sendiri yang nanti akan acak-adut. Oke, saya ambil 3. Oke. Hilang arah, nanti dia akan kehilangan arah di sini. Oke. Itu yang akan bisa, kalau Pak Dodi itu mau jujur, mau tidak memihak, berusaha untuk adil, berpikiran jernih dan yakin akan kebenaran, ya nggak ngarang-ngarang ya, itu akan apa ya, jalannya akan baik sebenarnya ya. Tapi di sini trickery sih ya, trickery itu tipu daya ya. Dia juga akan ditipu. Akan ada tipu daya terhadap dirinya ya, dan akan menemui satu jalan buntu di dalam hidupnya. Ya Allah, kok seperti ini ya jadinya. Oke, itu kalau dia memaksakan untuk, tapi ini halangannya akan besar. Kalau toh memang terjadi, dia akan mengalami seperti ini ya. Oke, kemudian kalau saya sih lebih memikirkan bahwa gimana seharusnya Vanessa ini sudah tenang ya, harus dibongkar lagi. Ini kan sangat mengganggu ya, mengganggu proses Vanessa menuju ke sananya, itu kan juga terganggu ya. Saya sebenarnya sangat sedih sekali. Oke, kita lihat ya dari kartu ini. Kita lihat bagaimana kalau seandainya ya, atau kita boleh bertanya kepada Vanessa, sebenarnya bagaimana sih perasaan Vanessa, atau apa sih pesan Vanessa yang ingin disampaikan ya dengan pemindahan makam ini ya. Kita lihat sekali lagi dengan kartu ini apa yang ingin disampaikan Vanessa. Oke, kita ambil 3. Oke,
it is beautiful where I am, ya. Jadi dia mau bilang saya itu sudah tenang di sini, ya, bersama suami saya, ya. Dia mau bilang seperti itu. Betapa menyedihkannya, ya. Oke, lanjut ya. Satu lagi ya. Saya jadi tercekat, saya mau bilang apa yang ingin disampaikan Vanessa. Dengan pemindahan maka I am learning over here, ya. Saya di sini belajar, ya. Saya mempelajari dan saya jadi banyak mengerti, ya. Saya jadi banyak mengetahui hal-hal. I will always point you in the right direction, ya. Jadi sebenarnya saya sudah memberikan arah yang benar, memberitahukan arah yang benar, ya. Dan saya ini ya sudah, aduh saya kok tercekat ya ngomongnya, ya. Jadi sebenarnya Pak Dodi ini kalau tahu perasaannya Vanessa sebenarnya, ya. Vanessa itu mungkin sudah banyak, ya, memberikan satu saran, ya, terus untuk mengajak untuk kepada kebaikan, ya. Seperti gini loh ngomongnya. Kan sudah aku bilang gini hal yang baik. Tapi ya itu tadi, Pak Dodi kan orangnya seperti ini, lebih menuruti ini, ya. Menuruti pasangannya ini, ya. Sehingga ya jadilah seperti ini. Saya nggak bisa terus, rasanya ini nyesek, ya. Jadi di sini Vanessa bilang bahwa di sini saya sebenarnya sudah merasa nyaman, sudah tenang, ya. It is beautiful where I am. Saya sudah berada di suatu tempat yang sangat indah, ya, nyaman, dan saya banyak belajar dan banyak mengetahui dari sini, ya. Dan saya mengetahui kamu, ya, mau bilang sama Pak Dodi seperti itu, dari arah yang benar sudah saya melihat kamu, ya, melihat dari arah yang benar dari sini, ya. I had to live that way, ya, dan nggak ingin lagi, ya, nggak ingin lagi diganggu seperti itu. I had to live that way, ya. Oke. No, I have no pain. Saya sekarang sudah tidak punya rasa sakit sebenarnya, ya. Dan di sini, dan saya melihat Papa setiap hari, ya, memantau istilahnya gitu, ya. Ini memantau. Oke. Itu yang ingin dia sampaikan. Udah, rupanya ini adalah akhir pembacaan saya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Silahkan diasumsikan sendiri, ya. Silahkan dipersepsikan, asumsikan sendiri. Saya hanya membaca kartu dan mengartikannya, ya. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa lagi.